yang akan terjadi ya, Four of Coins in the near future. Itu kok mukanya jelek gitu ya kalau emang menang. Itu Four of Coins itu mukanya jelek kan, iya kan, mukanya kayak sirik gitu, kayak apa ya, kayak bukis gitu. Entah kalian Aquarius atau orang counterpart energi orang yang kalian lagi dealing with ya. Maaf, gue jarang-jarang baca pakai bahasa Indonesia, jadi masih lambat dan kaku. Dimaklumin ya kalau durasinya agak panjang, bukan maksud hati. King of Coins, klarifikasinya. Wheel of Fortune, rotinya masih mondar-mandir aja padahal lagi puasa kan. Ini apa? Page of Wands. Under the deck is a justice seeking balance, kartunya Libra. Oke. Klarifikasi dari 4 koin ya. 4 koin tadi kan gue jelasin, dia holding on, dia terlalu menutup diri karena tidak mau melepaskan apapun yang lagi dimilikinya. Jadi dia nggak efeknya, dampaknya dia susah untuk berkomunikasi, susah berekspresi, bahkan moving on ya. Nah, klarifikasinya adalah King of Coin. King of Coin itu di sini untungnya tegak loh, untungnya upright. King of Coin itu energinya Capricorn, Taurus atau Virgo. Entah kalian berurusan dengan salah satu dari Earth sign ini ya. Mungkin kalian nggak tahu persisnya ya zodiaknya mereka apa, dan mungkin dia Leo contohnya, tapi ternyata dia moon sign-nya adalah Virgo. Itu deh, kalian mungkin nggak tahu komplit birth chart-nya dia itu apa, gimana ya. Intinya King of Coin ini ya, dia ciri-cirinya adalah grounded, sangat down to earth, dia stabil secara ekonomi, juga tajir. Maksudnya tajir dalam arti dia well managed, dia tahu bagaimana mengatur hidupnya, keuangannya biasanya juga gitu loh. Dan mature, dewasa, namanya juga king ya kan. Nah terus the Wheel of Fortune ini bisa dibilang karma. Wheel of Fortune itu cycle of life, jadi roda kehidupan, roda keberuntungan sih kalau di Wheel of Fortune, dia kalau di translate gitu kan, roda keberuntungannya. Di sini tegak, artinya you closing a cycle. Kalian lagi mau ini roda ini sudah berputar gitu untuk membuka keberuntungannya. Dan Page of Wands, page itu selalu tentang messenger, tentang message. Jadi ingin menyampaikan message, ingin menyampaikan pesan tentang passionnya. Jadi Four of Coin ya, 4 koin tadi ingin menjelaskan kalau kalian atau siapapun yang kalian lagi berhubungan itu sebenarnya dia bukannya menahan diri, bukannya ingin menutup diri, tapi dia cuma lagi
lagi ingin menyelesaikan masalahnya yang berhubungan dengan karmanya, ya, menyelesaikan masalahnya untuk memutar roda keberuntungannya. Oke, menyelesaikan masalahnya untuk memutar lagi roda keberuntungannya yang terblok, ya kan? Mengekspresikannya untuk yang menjadi yang lebih dewasa dalam berperilaku, juga dalam bekerja, punya struktur dan lebih ke jangka panjang dan lebih stabil gitu. Semoga kalian nangkep ya. Overall energinya adalah ultimate happiness, ten of cups. Apa ya itu ya? Three of wands, Knight of swords. Masih Libra bawahnya. Ini justice ya, justice. Ini masalah justice, masalah apa sih namanya justice itu? Justice apa sih bahasa Indonesianya? Ya Allah, justice bukan pengadilan ya, keadilan ya Allah, keadilan. Ini masalah keadilan. Jadi seek balance, mencoba mendapat keseimbangan. Ultimate happiness itu tadi tentang menunggu saatnya, divine timing, menunggu bintangnya, ya bintang itu, ini bintang jatuh, her wish ya, harapannya untuk datang. Dan Knight of Swords artinya pembawa pesan. Swords itu pesan kejujuran dan tanpa basa-basi. Dan ini cepat, ini komunikasi yang cepat. Dia nggak mau nunggu lagi untuk ultimate happiness-nya. Gitu. Oke, maaf udah kelamaan ya, udah 30 menit sekian ya. Sekarang gue mau gue sekarang mau hold dulu ya sebelum gue kasih insight lebih mengenai untuk rising sign, rising moon and sun sign Aquarius, yang kalau kalian masih tertarik untuk lebih tahu lebih banyak mengenai planet retrograde, yaitu Saturn, Jupiter dan Venus, dampaknya ke zodiak kalian itu apa di daerah apa aja, di rumah kayak, di keluarga, di finance atau di social network ya. Gue pengen lihat chartnya dulu, oke? Sebentar. Kalau kalian nggak tertarik juga nggak apa-apa. Kalau yang tertarik sih, gue akan balik lagi. Oke. Gini. Jadi planet yang retrograde itu maksudnya kita retrograde ini, planet yang retrograde adalah Saturn ya. Lagi retrograde, sedang retrograde sampai bulan Desember. Itu di Aquarius. Jadi di first house kalian. Di first house kalian maksudnya itu di self, di beginning ya. Terus masalah first impression kita, attitude, identitas, bagaimana menanggapi kehidupan kita, penampilan kita, semua tentang ourselves ya. Itu di first house. Karena kalian rising sign berarti Aquarius di house pertama, di rumah, di first house. Saturn ya. Saturn itu sifatnya dia suka struktur. Segala hal harus punya struktur. Saturn itu
minta kita untuk lebih punya self discipline. Kita diminta untuk praktis latihan untuk lebih disiplin diri, dan dia juga suka segala sesuatunya punya long term goals, punya masa depan yang panjang untuk hal-hal yang lebih stabil jauh ke depannya gitu maksudnya. Itu Saturn ya. Nah, by the way tadi gue lupa kelongkap masalah artinya retrograde. Planet retrograde itu maksudnya adalah kita dikasih kesempatan untuk merevaluasi, melihat lagi, merevisi semua yang sudah lewat ya, semua pengalaman-pengalaman kita yang sudah lewat yang berhubungan dengan tadi, kalau Saturn tadi kan masalah struktur ya, entah itu organisasi, entah itu pekerjaan, entah itu bisnis ya kan, bahkan hidup kita sehari-hari. Nah, karena ini kan di first house kalian itu adalah tentang identitas kita, bagaimana kita memahami patterns kita gitu, menghadapi hidup kita sendiri, penampilan kita, first impression kita, attitude ya kan, sama all about us gitu. Itu kita diminta untuk belajar disiplin diri lebih lagi, karena Saturn menuntut kita untuk lebih struktural gitu, lebih mandiri lebih tepatnya sih, dan punya purpose gitu, punya tujuan dan arah yang lebih jelas dan stabil bentuknya dalam jangka panjang. Itu Saturn, dan ini retrograde Saturn itu sampai bulan Desember. Jadi kita pun dikasih waktu, dikasih kesempatan untuk reevaluasi dan ngerevisi semuanya nilai-nilai kita sendiri dalam kehidupan kita dan diri kita sendiri. Itu sampai bulan Desember. Oke. Nah, untuk Jupiter itu yang retrograde sampai bulan Juli, dan itu ada di Capricorn itu di 12th house kalian, yang artinya semua tentang spiritual, tentang mimpi, tentang semua di luar material world, di luar yang nyata-nyata ini, spiritual, mimpi, imajinasi, angan-angan, desire, keinginan, afterlife ya, apa yang tersembunyi, misteri ya, kepercayaan yang membatasi kita sendiri, tentang ending, tentang akhir. Jadi, dan Jupiter itu rule luck, keberuntungan ya, growth, pertumbuhan kita, dan keberuntungan, perkembangan, sama higher learning, belajar, pengetahuan yang lebih, wisdom, jadi kebijaksanaan gitu. Nah, itu ada di 12th house. Jadi masalah ending ya kan, spiritualism, segala hal yang misteri, mimpi, imajinasi dan segala macamnya, itu kita diminta lihat diri, evaluasi lagi pengalaman, bahkan tentang kebijaksanaan kita, dan nilai-nilai kita yang sudah ada, tentang spiritual, religion, bahkan ya, untuk kita nanti di saat Jupiter goes direct gitu, di saat kembali ke jalurnya, kita lebih matang dengan penilaian kita gitu maksudnya, dan itu bisa membuka keberuntungan kita, development kita, perkembangan kita, pertumbuhan kita, bahkan kebijaksanaan kita gitu.
Terus untuk Venus in retrograde sampai bulan Juni tanggal 21 itu di fifth house-nya kalian. Fifth house itu adalah tentang love affairs, romance, creativity, fertility, childlike spirit. Jadi jiwa kekanak-kanakannya, tentang joy. Jadi fifth house itu adalah the joy house. Semua yang mengasyikkan, semua playful. Tapi juga termasuk self expression dan drama ya, ada di house itu. Jadi Venus itu kan tentang relationship, partnership ya, tentang beauty dan harmoni. Dan kalian ada di fifth house, love affairs, romance. Dan ingat, kalau Venus lagi retrograde, artinya kita bakalan ketemu atau kontak lagi dengan kita bakalan CLBK lah, CLBK maksudnya kontak-kontakan dengan yang sudah atau yang sempat hilang kontak atau ya seperti itu deh. Kita diminta untuk reevaluasi revisi semua yang sudah lewat itu, entah itu untuk diakhiri, diperbaiki, disembuhkan. Semuanya akan muncul. Kalaupun nanti ada yang baru ya, hati-hati jangan mengambil kesimpulan atau keputusan di saat Venus in retrograde ya, karena biasanya kita lebih di dalam masa-masa Venus retrograde itu biasanya kita lebih halu, karena memang kita lagi emang untuk diminta kreatif, having fun gitu. Jadi lebih we tend to be happy, not in a real kind of way. Maksudnya kita seperti tidak kayak di gitu kayak disayang-sayang gitu, dibelai-belai, tapi terus nanti begitu goes direct, tara, aslinya keluar semua gitu. Jadi mendingan ditunggu sabar-sabar aja sampai setelah tanggal 21 Juni baru kita ambil keputusan untuk entah mau melanjutkan suatu hubungan atau bahkan mau melanjutkan atau mengakhiri bahkan gitu maksudnya. Plus lagi untuk ini ada North Nodes sama South Nodes ya, yang juga lagi heboh. Mereka nggak retrograde, tapi mereka shifting. Mereka energinya shifting dari polarity axis Capricorn Cancer ya, Capricorn Cancer ke Sagittarius Gemini. Nah, maksudnya polarity axis itu adalah polarity axis itu maksudnya kalau kemarin sampai bulan Februari kemarin itu Capricorn sama Cancer. Jadi South Node-nya adalah Capricorn, North Node-nya adalah Cancer. Artinya kita selama 1,5 tahun ini dipaksa, maksudnya secara kolektif energi planetnya gitu, kita harus membawa keseimbangan antara kalian itu Capricorn ada di 12 house tadi masalah spiritual dan endings ya, sedangkan Cancer itu di 6 house itu di daily routine life, service, sense of usefulness, maksudnya rasa berfungsi kita, merasa berguna, kegunaan kita di daily service ya, sama kebiasaan dalam bekerja gitu. Jadi
rutinitas kita sehari-hari lah ya, sama kesehatan kita. Nah, South Node nya Capricorn, kita terbiasa lebih ke tentang spiritual, maksudnya untuk ke Aquarius rising. Kita kemarin selama 1,5 tahun ini sudah memfokuskan ke arah spiritual, tentang hal-hal yang di luar material, maksudnya lebih ke mimpi, imajinasi dan segala macam itulah, ya kan, yang memang tidak terlihat, bahkan wisdom, ya, karma, segala hal tentang itu. Dan untuk dibalancekan ke kesehatan, tentang kesehatan, cara berpikir, daily routines, kita bisa kesehari-harian kita. Ini sama 1,5 tahun nih Aquarius. Nah sekarang shifting, jadi harus ada balance antara South sama North. Nah South ini ya, maksudnya old self kita. Jadi kebiasaan kita yang sudah terbentuk adalah tadi kita mikir lebih ke spiritual, solitude ya, suka nyendiri, tentang imajinasi kita, tentang spiritualisme kita, bisa juga meditation, ini segala macam itu yang harus kita seimbangkan dengan daily routine, ya, daily routine. Nah untuk sekarang kan sih sekarang kita, sorry tadi kepotong, ada yang teriak-teriak di belakang. Ini sekarang gue lanjutin, tadi gue sampai mana ya? Oh ya, masalah South sama North ya. Jadi old self kita itu North, South North itu adalah old self kita. Jadi kita udah terbiasa dengan itu. Yang kita harus North Node kita adalah arahnya nanti kita future self-nya kemana. Nah di situ kita diminta memang berubah, ya, merubah diri atau mencari keseimbangan. Jadi kita harus memilah-milah dari old self kita yang lama menuju ke kita yang baru gitu. Nah ini pindahan ini, energi ini ke Sagittarius dari Capricorn Cancer ke polarity axis Sagittarius dan Gemini. Sagittarius dan Gemini. Jadi south-nya adalah Sagittarius, north-nya adalah Gemini. Sagittarius itu ada di 11th house-nya kalian. 11th house-nya kalian itu maksudnya adalah social life, your networks-nya kalian. Terus masalah humanism ya, masalah teknologi, masalah harapan, masalah harapan, friends ya, teman-teman, grup gitu, dan masalah future. Jadi imajinasi, bayangan-bayangan untuk future gitu. Itu Sagittarius kalian di 11th house yang kalian harus pikirkan, kembangkan ke future-nya, which is yang mana adalah Gemini. Gemini itu ada di 5th house, di house kelima. House kelima tadi seperti Venus in retrograde di house kelima kalian, yaitu kreativitas, joy ya, senang-senang, fun, kreativitas, love affair, romance. Kalian diminta untuk meninggalkan apa sih namanya, solitude ya, untuk lebih kreatif dan bersenang-senang. Intinya sih gitu ya. Sama self expression dan drama itu tolong di channel ke arah yang lebih jelas gitu maksudnya. Sama disuruh bermain itu
intinya sih itu ya. Jadi bagaimana menyeimbangkan antara teman-teman, social network ya, network social life, segala macamnya itu diarahkan ke hal yang lebih fun dan kreatif gitu. Self expression aja asik sih. Itu mah enak sih gitu. Ya udah deh. Kayaknya segitu aja. Ini sebenarnya cuma singkat, cuman gue nya aja yang masih belum biasa untuk dalam pakai bahasa Indonesia. Jadinya kayak lama banget. Ini akan gue bagi jadi 2 biar nggak terlalu bosenin. Plus makasih kalau suka dengan gimana gue bacanya. Jangan lupa klik like. Dan kalau kalian kalau ini pertama kali ya kalian untuk ngikutin gue ya subscribe dong ya. Makasih udah mau nonton. Bye.